Introducing myself. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Yang terhormat Ibu Evi Muafiyah selaku Rektor IAIN Ponorogo, Bapak Syamsul Huda selaku Kepala Madrasah Mintus Ponorogo, Ibu Tintin Susilowati selaku Ketua Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Bapak Tirta Dimas Wahyu Negara selaku dosen pembimbing kelompok 66 Magang 1, Ibu Zubaidah Rahayu selaku guru pamong, dan teman-teman dari kelompok 66 Magang 1 yang telah bekerja sama kurang lebih 1 bulan ini. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari Magang 1 saya di Mintus Ponorogo. Kegiatan ini dimulai dari pengambilan surat tugas di fakultas, kemudian diantarkan ke madrasah. Sesampainya di madrasah, kami disambut baik dan hangat oleh pihak sekolah. Setelah itu kami melakukan koordinasi dan diskusi dengan kepala madrasah terkait dengan kegiatan selanjutnya. Setelah melakukan diskusi yang panjang dan melalui banyak pertimbangan, akhirnya ditetapkan bahwa pembukaan magang 1 itu dilaksanakan pada tanggal 2 September 2021. Kegiatan magang 1 ini berjalan dengan offline dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kegiatan pembukaan ini dihadiri oleh kepala sekolah, guru pamong, dosen pembimbing, dan beberapa guru maupun staf dan karyawan lainnya. Setelah melakukan pembukaan, kegiatan selanjutnya adalah serangkaian observasi dan wawancara, dimulai dari observasi dengan kultur dan budaya sekolah pada tanggal 10 September 2021 dihasilkan data sebagai berikut. Bab 2, gambaran umum lokasi tempat magang, nama madrasah Mintus Ponorogo, kepala madrasah Bapak Syamsul Huda, status negeri, tahun berdiri 1978, tahun penegrian 1998, status akreditasi B, alamat Jalan Masjid Al-Huda Mintus Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, kode pos 3473. Visi dari madrasah ini adalah terwujudnya peserta didik yang berakhlakul karimah, berkualitas dan peduli lingkungan. Bab 3, hasil dari observasi kultur, kebiasaan yang sedang dibudayakan atau yang sudah membudaya. Pembiasaan adalah suatu yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan membentuk karakter setiap peserta didik menjadi lebih baik. Terkait hal ini tersebut, setiap sekolah pasti mempunyai budaya tersendiri, memiliki karakteristik yang berbeda dan pengalaman yang tidak sama dari sekolah lainnya. Dengan perbedaan itulah yang membedakan keunikan antara lembaga sekolah satu dengan yang lainnya. Perlu diketahui bahwa budaya yang sudah tertanam di sekolah ini bersifat dinamika atau bisa berubah tergantung perkembangan zaman. Saya melakukan observasi ini pada tanggal 10 September 2021 dengan metode wawancara yang saya lakukan dengan Ibu Amirul dan Bapak Swito. Dihasilkan data sebagai berikut. Budaya guru dan siswa di Mintus Ponorogo. Dalam observasi yang saya lakukan di Mintus Ponorogo, bahwasanya madrasah telah melaksanakan pembiasaan di setiap pagi ketika para siswi datang. Maka semua guru di depan pintu gerbang menyambut kedatangan siswa dengan tegur, sapa, dan salam. Namun semenjak meluasnya wabah COVID-19, pembiasaan tersebut dilakukan dengan sesuai protokol kesehatan guna memutus rantai penularan COVID-19. Waktu kehadiran semua guru dan karyawan adalah datang lebih awal sebelum siswa dan siswi datang di sekolah. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya semua anggota masyarakat dan
Di Pintus Ponorogo masih terjaga kepatuhan dan kedisiplinannya dalam mentaati peraturan di sekolah. Guru itu adalah panutan atau contoh. Jadi, penanaman sikap disiplin dari dalam siswa itu berawal dari apa yang mereka lihat karena masih dalam jenjang sekolah dasar. Madrasah ini selain unggul di dalam kelas juga unggul di dalam hal bakat. Misalnya ekstrakurikuler guna menumbuhkan kembang minat dan bakat yang dimiliki oleh siswa. Adapun ekstrakurikulernya adalah yang pertama yaitu drum band, tari, dokter kecil, kepramukaan dan sebagainya. Dengan bimbingan dan pelatihan yang ekstra, di Pintus Ponorogo telah mencetak generasi yang kompeten sehingga begitu akan meningkatkan kualitas madrasah. Namun pada masa pandemi sekarang ini, madrasah membuat kebijakan bahwa dengan mengikuti anjuran dari Dinas Kesehatan, maka sementara waktu tidak melakukan kegiatan ekstrakurikuler. Adapun budaya-budaya lain di Pintus Ponorogo diantaranya, yang pertama upacara bendera setiap hari Senin, yang kedua sholat duha berjamaah, yang ketiga membaca Al-Quran atau juz 30 sebelum pelajaran dimulai, yang keempat sholat duhur berjamaah sebelum pulang, yang kelima kegiatan rutin peringatan hari besar Islam. Tapi pada masa pandemi ini sayangnya peringatan tersebut masih belum bisa dilaksanakan. Yang kedua yaitu observasi perangkat pembelajaran. Di sini saya mengobservasi kelas 1 semester 1 dengan guru kelas Putri Kasyani. Pada waktu itu kami mengobservasi pembelajaran ketiga subtema 1 yaitu diriku dengan kompetensi inti sebagai berikut. Yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Allah dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak yang berakhlak mulia. Kompetensi dasar pada observasi yang saya lakukan pada kelas 1 semester 1 pada waktu itu yaitu bahasa Indonesia dan matematika. Untuk yang matematika, kompetensi dasarnya menjelaskan kegiatan persiapan membaca pemula, cara duduk wajar dengan baik, jarak antara mata dan buku, cara memegang buku, cara membalik halaman buku, gerak mata dari kiri ke kanan, memilih tempat dengan cahaya yang terang, dan etika membaca buku dengan cara yang benar. Untuk yang matematika, menjelaskan makna bilangan cacah sampai dengan 99. Untuk kompetensi dasar yang matematika itu menjelaskan makna bilangan cacah sampai dengan 99 sebagai bahan anggota suatu kumpulan objek. Lanjut ke indikator. Pada saat wawancara tersebut kami mendapatkan indikator di dalam RPP 1 lembar dari guru kelas yaitu Ibu Tri Kasyati. Indikator yang bahasa Indonesia yang pertama menggunakan kalimat yang benar untuk perkenalan, yang kedua memahami huruf vokal dan konsonan, yang ketiga memahami kosakata sesuai dengan materi, yang keempat mempraktikkan cara membaca, yang kelima mempraktikkan cara menulis, yang keenam memahami isi syair lagu. Untuk yang matematika, yang pertama mengenal bilangan 1 sampai 10, menghitung banyak benda dengan cara membilang, yang ketiga menulis dan membaca lambang bilangan, yang keempat mengurutkan bilangan, yang kelima menjumlahkan bilangan. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran sesuai RPP kelas 1 pembelajaran ketiga berdasarkan observasi yang saya lakukan. Yang pertama, dengan memperhatikan gambar dan melihat contoh dari guru
siswa dapat menunjukkan dan mendemonstrasikan posisi yang tepat saat duduk dan membaca. Yang kedua, dengan memperhatikan gambar dan melihat contoh dari guru, siswa dapat menunjukkan dan mendemonstrasikan jarak yang tepat antar mata dan objek pada saat membaca. Yang ketiga, dengan bernyanyi, siswa dapat menghilang 1 sampai dengan 10 dengan bantuan jari dan tangan. Yang keempat, dengan berlatih, siswa dapat mengidentifikasi banyaknya benda dalam suatu kelompok dan menunjukkan lambang bilangannya. Yang kelima, dengan mengamati gambar dan mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menggali informasi tentang waktu yang tepat untuk tidur di malam hari dan bangun di pagi hari. Yang keempat, yaitu materi pembelajaran. Berdasarkan observasi di lapangan dalam RPP kelas 1 pembelajaran ketiga yang saya lakukan, berikut materi yang diajarkan pada saat pembelajaran tersebut, yaitu materi bahasa Indonesia dan matematika. Yang bahasa Indonesia itu pembelajaran ke-1 diriku, yang matematika pembelajaran 01 bilangan 1 sampai 10. Lanjut ke strategi atau metode pembelajaran pada RPP kelas 1 pembelajaran ketiga. Di sini guru menggunakan strategi pembelajaran sintak model discovery learning, yang dimana siswa diberikan suatu konsep dasar pembelajaran yang runtun sehingga siswa dapat memahami dan melakukan pembelajaran sesuai dengan keinginan capaian guru pada semua mata pelajaran yang ada. Guru menggunakan strategi tersebut. Ke bahan pembelajaran, di sini bahan pembelajarannya yang digunakan siswa kelas 1 dalam proses pembelajaran adalah buku siswa tema 1 kelas 1 dan buku pegangan untuk guru atau buku tematik terpadu kurikulum 2013 Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013 yang di dalamnya sudah termuat materi serta lembar kerja siswa sehingga para siswa mudah dalam mempelajari materi. Observasi perangkat penilaian peserta didik. Penilaian ini dilalui oleh 3 aspek. Yang pertama yaitu aspek afeksi, aspek kognitif, dan aspek psikomotorik. Observasi ini dilakukan pada tanggal 20 September 2021. Yang pertama, penilaian aspek afeksi pada peserta didik. Observasi yang mahasiswa lakukan adalah observasi terhadap satu sampel, yakni siswi kelas 1 semester ganjil di Min 7 Ponorogo terkait penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Pada penilaian harian yang dilakukan oleh guru kelas 1 di semester ganjil sudah memuat unsur afeksi. Setiap pemberian tugas, misalnya kedisiplinan mengumpulkan tugas, bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas yang telah diberikan guru. Yang kedua, penilaian aspek kognisi peserta didik. Penilaian aspek kognisi oleh guru kelas 1 semester ganjil di Min 7 Ponorogo adalah dengan menilai dari tes tulis dan tanya jawab siswa yang diberikan oleh guru dengan mengukur tingkat jawaban yang benar dan salah. Kemudian dibandingkan sehingga akan muncul nilai tersebut. Yang ketiga, penilaian aspek psikomotorik peserta didik. Pada penilaian ini, guru kelas 1 Min 7 Ponorogo telah melakukan penilaian keterampilan pada latihan soal yang diberikan guru. Latihan soal ini yang diberikan dalam bentuk portofolio dan dikerjakan individu dengan baik, benar, dan rapi. Jadi, dengan adanya penilaian psikomotorik ini, bisa mengetahui sejauh mana tingkat keterampilan siswa setelah memahami proses pembelajaran kognitif. Baik, alhamdulillah semua data-data sudah saya sampaikan. Untuk sarannya, semoga ada kritik, saran, dan motivasi serta masukan dari sekolah, DPM, guru pamong, serta pembaca guna untuk evaluasi diri serta penyempurnaan penulisan laporan yang saya buat agar bisa lebih baik lagi. Terima kasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan magang 1 ini. Alhamdulillahnya kegiatan magang 1 ini juga sudah diadakan acara penutupan dan berjalan dengan lancar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi